Bumi dulu tuh cakep. Iya, cakep beneran. Langitnya biru, bukan abu-abu rasa knalpot. Lautnya asin alami, bukan asin air mata nelayan. Hutan hijau, bukan hijau logo proyek. Tapi semua itu sekarang tinggal kenangan yang cuma muncul di wallpaper HP, di feed Instagram throwback alam, atau di pidato pejabat yang suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena AC ruang rapatnya terlalu dingin. Bumi sekarang capek. Bukan capek kerja, tapi capek dikhianati. Capek disuruh sabar. Capek disuruh demi pembangunan. Capek dijadiin alasan sambil dipretelin pelan-pelan. Kayak ayam geprek. Tapi yang digeprek bukan ayam, melainkan masa depan. Masalahnya bukan karena bumi lemah. Bumi kuat. Yang lemah itu moral manusia yang kebanyakan duduk di kursi empuk, tapi tulang punggungnya udah rapuh duluan. Mereka datang dengan jas rapi, senyum manis, dan slogan manis kayak teh manis 5 kilo gula. Katanya mau jaga alam. Katanya mau sejahterakan rakyat. Katanya mau transparan. Iya, transparan. Dompetnya. Para pejabat kotor ini bukan muncul tiba-tiba. Mereka lahir dari sistem yang alergi tanggung jawab. Sistem yang kalau ada banjir bilang ini bencana alam. Padahal hulu sungai udah disunat kayak anggaran. Sistem yang kalau udara kotor bilang ini efek global. Padahal pabriknya dibiarin ngebul kayak naga lagi PMS. Mereka pintar ngomong, berkelanjutan. Tapi yang berkelanjutan cuma jabatan dan rekening. Alam? Ya nanti aja. Rakyat disuruh sabar. Generasi berikutnya disuruh kuat mental. Bumi itu kayak ibu yang terus masak buat anak-anaknya, tapi anak-anaknya malah jual perabot rumah buat beli skincare mahal. Terus pas ibu sakit, anak-anaknya bilang, ya udah takdir. Padahal racunnya mereka sendiri yang tuangin. Hutan ditebang, terus dibilang reboisasi. Gunung dilubangi, terus dibilang investasi. Laut dikotorin, terus dibilang modernisasi. Semua kerusakan dikasih nama keren biar terdengar sah. Kayak nyebut pencurian jadi optimalisasi aset. Dan penguasa zolim, mereka bukan yang teriak-teriak marah. Mereka yang kalem, senyum, dan bilang semua sesuai prosedur. Prosedur siapa? Prosedur perut mereka sendiri. Mereka duduk di atas, lihat bumi dari helikopter, terus bilang, indah ya negeri kita. Iya indah, dari atas. Coba turun dikit, injak lumpur, hirup bau sungai, dengar batuk anak-anak yang paru-parunya kalah sama asap. Tapi mereka jarang turun. Sepatunya mahal, takut kotor. Bumi menjerit, tapi suaranya kalah sama bunyi koin. Es mencair, tapi yang mencair juga hati nurani. Bedanya yang satu karena suhu, yang satu karena suap. Spesies punah, tapi proposal tambang lolos terus. Ironi? Enggak, ini sistematis. Lucunya, setiap krisis selalu ada konferensi. Selalu ada spanduk, selalu ada foto rame-rame sambil nunjuk peta. Mereka ngomongin solusi, padahal masalahnya duduk di kursi yang sama. Bumi rusak dibahas oleh orang-orang yang dapat untung dari kerusakan itu sendiri. Kayak maling disuruh jaga brankas. Generasi sekarang disuruh hemat air, padahal industri disedot sepuasnya. Disuruh bawa tote bag, padahal truk sampah perusahaan lewat tiap menit. Disuruh tanam pohon, padahal satu izin bisa nebang ribuan. Ini bukan kesadaran lingkungan, ini pengalihan tanggung jawab. Bumi bukan rusak karena manusia biasa. Bumi rusak karena segelintir manusia rakus yang kebetulan punya kuasa. Yang kalau salah, bilang oknum. Padahal oknumnya berjejer satu ruangan. Bumi mulai panas, bukan cuma karena matahari, tapi karena keserakahan. Hujan datang nggak kenal jadwal, panas datang nggak kenal musim. Alam bingung, karena manusianya ngawur. Dulu manusia belajar dari alam, sekarang alam bingung sama manusia. Dan yang paling ngeselin, semua ini sering dibungkus agama, budaya, atau nasionalisme. Demi kemajuan bangsa, demi kesejahteraan bersama. Padahal yang sejahtera cuma mereka yang punya akses. Yang lain kebagian debu. Bumi ini bukan warisan dari leluhur. Ini pinjaman dari anak cucu. Tapi pinjaman itu dihabisin kayak limit pay later, tanpa mikir cara bayar. Generasi berikutnya disuruh nanggung cicilan kerusakan yang mereka nggak pernah pesan. Ada yang bilang, tenang, teknologi akan menyelamatkan kita. Iya, teknologi. Tapi teknologi juga dipegang orang yang sama. Orang yang kalau disuruh pilih antara menyelamatkan bumi atau menaikkan laba, pasti mikir dulu. Dan mikirnya lama banget kalau soal bumi. Bumi sekarang kayak kos-kosan yang diperas terus, tapi nggak pernah direnovasi. Bocor, tambal dikit buat konten, retak, tutup poster, ambruk, baru ribut. Tapi bumi masih bertahan, masih ngasih makan, masih ngasih oksigen, masih sabar. Pertanyaannya bukan sampai kapan bumi kuat, tapi sampai kapan manusia tega. Karena sejatinya bumi nggak butuh manusia, manusialah yang butuh bumi. Kalau bumi capek dan bersih-bersih, manusia cuma jadi notifikasi riwayat spesies. Narasi ini bukan cuma buat marah, ini buat sadar bahwa kerusakan ini bukan takdir, ini pilihan.
Dipilih oleh mereka yang menukar masa depan dengan kenyamanan sesaat. Dipilih oleh penguasa zolim yang lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan bumi. Dan kalau suatu hari nanti anak-anak bertanya, kenapa langit nggak biru? Jawabannya jangan, karena perubahan iklim. Jawabannya adalah, karena dulu ada orang-orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Tapi memilih lanjut. Yang bisa jujur tapi memilih kaya. Bumi rusak bukan karena kita kurang doa, tapi karena terlalu banyak yang doanya cuma jadi alibi, bukan aksi. Terlalu banyak yang ngomong cinta tanah air, tapi tanahnya dijual. Dan bumi, dia mencatat. Pelan, sabar, tapi pasti. Karena alam nggak pernah lupa. Dia cuma nunggu waktu. Kalau kamu mau versi lebih kasar dan brutal, atau dijadiin monolog voice over, atau lanjut part berikutnya biar makin gelap dan satir, tinggal bilang. Kita bisa bikin ini jadi senjata kata-kata.